warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa bihi wa bisanadihi. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, penulis kitab ini, dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW berkata, hadis nomor 26, wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, namanya Sa'ad, nama ayahnya Malik, nama atuknya Sinan. Dari Abu Sa'id, anak pertama biasanya panggil Abu. Jadi kalau nama anak pertamanya Ahmad, Abu Ahmad. Nama anak pertama saya Mizyan Hazik, Abu Hazik, Abu Mizyan. Nama anak pertama Itam, Abu Itam. Nama anak tu Abu, Abu-abu. Tak mungkin abu-abu, karena abu itu kalau dia jadi mubtada, jadi mudhaf. Kalau dia jadi mudhaf ilaih, abi, abu, abi. Itu belajar di nahwu. Begitulah nama itu, lengkap dia. Dari nama orang tuh tahu kita siapa anaknya, siapa ayahnya, siapa atuknya, di mana kampungnya. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Adab menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an, Allah meridhai dia. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, untuk membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tak mau menyebut radhiyallahu an. Siapa itu? Syiah. Karena Syiah membenci Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Tak mau mereka menyebut radhiyallahu an. Apa dalil menyebut radhiyallahu an? Ayat Quran. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka itu ulaika radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu diridhoi Allah. Anna, sesungguhnya, nasan, nas, manusia. Sesungguhnya orang-orang. Kalau bahasa Indonesianya orang-orang. Di sebagian Melayu R-nya jadi ghain, urang-urang. Sampai ke Kelantan, ore-ore. Minal ansor, orang ansor. Sahabat Nabi yang datang dari Makkah ke Madinah namanya muhajirin. Sahabat Nabi yang menunggu di Madinah namanya ansor. Ansor diambil dari kata nasoro, orang yang menolong, ansor. Ada kawan saya Pak Ustaz namanya ansor, tak ada mau nolong. Berarti doa ayahnya belum terkabul. Sa'alu Rasulullah, orang Ansor ini meminta ke Rasulullah, ya Rasulullah, kasihlah kami gandum, kasihlah kami kurma, kasihlah kami kismis, kasih kami susu kambing. Dikasih Nabi apa tidak? Fa'atahum, dikasih Nabi. Summa sa'alu, datang lagi yang lain minta. Makanan pokok mereka waktu itu 4: gandum, kurma, anggur kecil yang dikeringkan namanya zabib, kita menyebutnya kismis. Yang keempat akid, susu kambing diletakkan di talam dijemur, kita menyebutnya mentega.
Tak ada nasi, tak ada hadis Nabi makan nasi. Maka makan nasi itu bid'ah. Tak ada nasi. Mereka makan gandum. Summa sa'aluhu, datang yang lain minta, kasihlah kami gandum ya Rasulullah. Fa'atahum, dikasihnya juga. Hatta sampai nafida ma'indahu, sampai habis. Ada lagi di dapur kita gandum, wahai Aisyah. Tak ada ya Rasulullah, sampai habis dikasih. Faqala, apa tiqala? He say. Kalau masa lampau, fi'il madhi, past tense. He said. Dia berkata, lahum, to them, kepada mereka. Hina anfaqa kulla syai'in, ketika dia sudah mengasihi semua, kulla syai', everything, biadihi, yang ada di tangannya. Apa kata dia? Ma yakun indi min khairin, sesuatu yang ada pada indi padaku, khairin, baik, semua yang ada pada aku ini yang baik-baik, tak akan ad-dakhirahu, tak akan kusimpan. Makanya Nabi meninggal tak ada meninggalkan harta warisan. Ada pernah antum mendengar Nabi itu kursinya dari emas? Tak ada. Ada Nabi meninggalkan rumah. Ini Masjid Nabawi, di samping itu ada museum replika kamar Nabi. Kamar Nabi, Nabi kalau sholat malam, didorongnya kaki Aisyah. Saking kan sempitnya kamar, menghadap ke arah kiblat. Kamar dia sebelah kiri, di belakang kamar Nabi dengan Aisyah, di belakang tuh kamar Sayyidina Ali dengan Fatimah. Sekarang sudah dijadikan satu ruangan di samping Taman Raudhah. Belakang itu disebut dengan Hujrah Fatimah, pintu masuk. Saking kecilnya. Aku tak menyimpan, kata Nabi. Nahnu ma'asyirul anbiya, kami nabi-nabi, la nurithu, kami tak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah, semuanya ditinggalkannya menjadi sedekah. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Wa man yasta'fif, siapa yang mencukup. Wa man yasta'fif, siapa yang tak mau meminta-minta. Itu asal kata yasta'fif. Siapa yang tak mau meminta-minta, yu'iffahullah, maka Allah akan mencukupkannya. Kalau orang terbiasa meminta, dari mulai kecil meminta sampai jadi mahasiswa meminta, passwordnya dua aja, Pak, Ma. Dari mulai kecil meminta sampai mahasiswa meminta, sampai berbini pun meminta, sampai bercucu pun minta. Siapa yang tak mau meminta, yu'iffahullah, maka Allah akan mencukupkannya. Ini janji Nabi. Kalau Nabi itu berjanji, betul apa tak betul? Saya ditelepon mak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa makan kau? Aku ada makan saya. 4 tahun saya di Mesir tak pernah saya minta. Beasiswa saya 162 pon. 50 pon sewa rumah, saya ngontrak di Kairo. 50 pon iuran makan. Kamar itu 3. Satu kamar kami isi 2 orang. 2 orang. Kumpul duit 50 pon untuk belanja, iuran. 50 untuk sewa rumah, 50 untuk makan, 20 ongkos bis, 20 beli buku, 20 disimpan dalam buku itu, mana tahu nanti mencret domam sakit kepala. Simpan. 4 tahun tak pernah minta duit. Sekarang kalau saya ngajar ke mahasiswa di kampus, pertanyaan masuk kertas. Ustadz, gimana supaya nggak tergoda pacaran? Jangan berduit.
Maka saya pede kalau saya ngomong, saya 4 tahun nggak pernah pacaran. Kenapa? Tak ada duit. Asal berduit, terbodik puji matu. Jangan berduit. Kalian kalau mau serius belajar, jangan berduit. Jangan minta. Saya balik ke Pekanbaru 2008. Sekarang 2022. Berarti udah berapa tahun saya sini? 14 tahun. Tak pernah meminta sekalipun kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur Riau. Kalian tanya. Dari mulai Pak Wardan, Indragiri Hilir, sampai ke Rokan Hilir, Rohil Bagan Siapi-api, Pak Sintong. Kalian tanya Bupati satu-satu. Pernah Ustaz Somad tuh minta buat proposal ke sini? Bupati yang paling lama Pak Ahmad Rokan Hulu. Dia pertama membawa ke Rokan Hulu Islamic Center. Tidak pernah sekali. Oh, pernah sekali. Membawakan proposal Usuluddin. Usuluddin mau buat kegiatan, tak berduit. Ustaz kan kenal Pak Ahmad, ya tolonglah bawakan nih. Pak, kau bawakan. Tapi aku tak tahu menahu tentang duit. Apa langsung kasih? Jelas. Kalau untuk pribadi, tak. Karena janji Nabi. Saya tak kaya, tapi sampai tak makan pun tak pula. Janji Nabi, siapa yang tak mau meminta-minta, maka Allah akan mencukupkan dia. Maka jangan biasakan minta. Kalau sudah terbiasa minta, nanti jadi pengemis kita. Kalau sudah kita minta, dijengkali orang muka kita. Cakap kita tak lagi dengarnya, tak masin lagi lidah kita. Gitu tengoknya. Jaga harga diri. Itu namanya izzah. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka dicukupkan Allah. Merasa cukup. Orang yang tak pernah merasa cukup, maka dia selalu merasa kurang. Orang yang kurang itu namanya fakir. Kurang. Waktu naik sepeda, nanti kalau punya motor nampaknya cukup. Sudah dapat motor? Nanti kalau dapat mobil nampaknya cukup. Punya mobil? Nanti nampaknya kalau mobil ini pintunya satu, bunyinya menggelegar, berpecahan kaca jendela tetangga ini baru sedap. Sampai mati takkan pernah merasa cukup. Merasa cukup. Kalau antum merasa cukup, maka datang berlebih-lebih. Tapi kalau antum mentalnya fakir, tidak akan pernah lebih. Kalau antum merasa cukup, maka datang berlebih-lebih. Tapi kalau antum mentalnya fakir, lebih pun tak cukup. Boleh untuk update status siang nanti. Datanglah Bapak X. Habis saya makan, Ustaz, ada penyerahan kunci. Kunci apa? Kunci mobil, panjangnya semeter. Penyerahan kunci secara seremonial. Awak terkejut habis makan. Salam. Dibisikkannya, saya ngasih ini Ustaz, syaratnya satu. Apa syaratnya Pak? Mesti poligami. Oh, saya tak sanggup. Enggak, bercanda aja. Dah saya terima. Sampai di jalan berpikir saya, untuk apalah mobil ini banyak-banyak? Kan cukup satu. Dah sampai tengah jalan saya WA dia. Pak, jangan tersinggung ya. Tak usahlah antar mobil itu ke rumah. Saya udah niat. Kasihlah ke ustadz lain yang lebih bermanfaat untuk dakwah. Nanti saya kalau banyak-banyak, nanti saya jadi jahat. Ustadz tak mau terima kan karena mobil itu second, baru, kak plastik. Apa mereknya? Fortune. Kenapa Ustadz tak terima? Karena tidak Lamborghini. Kata orang yang tidak merasa cukup. Kalau antum merasa cukup. Jadi saya bukan pandai berceramah, alah bercakap aja itu. Enggak. Saya bukan bercakap. Saya bukan bercakap aja pemuda. Ustaz Somad
saya mau bicara 4 mata. Kalau bisa staf Ustadz. Saya tak punya staf, Pak. Ini tim. Kalau bisa mereka jangan ikut. Ya, tak apa-apa. 4 mata. Nanti tolong kirim fotokopi foto KTP ya. Ya, mengirimkan foto KTP ya, belum salahnya. Cerik, kirim. Alhamdulillah Ustadz, mobilnya sudah sampai di Lampung. Mantap. Ini gambarnya, limited. Saya kemana-mana ada kendaraan saya. Untuk apalah banyak-banyak? Makin banyak, nanti banyak membayar pajaknya. Sangka orang kita banyak duit, banyak pula orang ngantar proposal. Tapi kalau Bapak kirim juga, tak apa-apa. Nanti saya akan serahkan ke panti asuhan Pajar Harapan di belakang Koki Sunda. Jangan tersinggung. Habis itu tak lama dibalas. Kalau gitu tak jadilah. Gitu. Ya tak apa-apa. Waman yastagni, kalau kau merasa cukup, berdatangan dia. Tapi kalau merasa kurang, sebanyak apapun maka akan tetap kurang. Makanya kata Nabi, iyyakum wal faqra. Jangan sampai kau kena penyakit bermental fakir. Iyyakum wal faqral hadir. Jangan sampai kau bermental fakir yang tak pernah cukup. Dunia ini ada cukupnya. Laukana wadian, kalau kana libni Adam wadian min zahab, punya lembah hantam dari emas, tak cukup. Latamanna ayakuna lagu wadian akhar, dia akan minta satu lagi, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Jadi saya memasang jadwal, saya yang mengatur, saya tak bisa diatur orang. Mau ulang tahun, mau nikah, mau walimah, mau partai, mau organisasi, mau pejabat, mau orang kaya, tak bisa mengundang saya. Saya yang mengatur. Sumatera Utara saya kasih 2 kali. Sumatera Barat 2 kali. Kepulauan Riau 2 kali. Bangka Belitung, Sumatera Selatan 2 kali. Kalimantan Barat sekali. Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara 2 kali. Maluku, Ambon 1 kali. Pulau Madura 1 kali, Jakarta 2 kali, Jawa Timur 1 kali, Jawa Barat 2 kali, Jawa Tengah 1 kali. Wilayah Timur Indonesia, Aceh 2 kali. Saya tidak datang di luar itu. Bisa Ustaz Somad tuh kami jemput pakai private jet? Tidak. Walaupun kalian mendarat di Rimbo Panjang, tak mau. Mendarat kalian di atas lantai gedung, tak. Kecuali kalau saya mengasih. Rabu subuh tak bisa diganggu gugat. Rabu subuh milik jalan kamu. Ya kalau diikut orang, ulang tahun konglomerat, datang kita. Datang pula pejabat, mau ini, datang kita. Habis lagi tak. Kita ini bukan anjing peliharaan. Apa beda kita sama herder? Saya bukan sekedar membacakan hadis. Saya ingin kalian punya kepribadian. Itulah yang dicari perempuan sekarang. Laki-laki yang punya kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi. Bukan itu. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk membuat dirinya sabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Pertanyaannya, usaha dari kita dulu baru dikasih Allah, atau ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk kata orang Jawa, tak ada angin tak ada hujan. Coba tengok bunyi kalimatnya. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Wa man yastaghni yughnihillah. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Dari 3 kalimat nih. Allah dulu atau kita dulu? Kita dulu. Siapa yang tak mau meminta-minta, dicukupkan Allah.
Siapa yang merasa cukup, dicukupkan Allah. Siapa yang mensabarkan diri, disabarkan Allah. Kita berusaha dulu, baru dikasih Allah. Sabarkan diri. Antum anak muda, ganteng, pas jalan-jalan ke mall, datanglah cewek cantik, menjatuhkan kertas, tulis nomor handphone. Lalu kemudian antum ambil nomor itu, antum sobek. Pulang antum cerita ke kawan di kos. Ada tadi cewek di mall ngasih nomor, aku sobek. Orang yang menyobek itu dalam bahasa Arabnya namanya sabar. Karena dia sabar menahan dirinya dari hawa nafsu. Kawannya mengatakan dia bonga. Oh, ngawang. Bodoh. Kesempatan tidak datang 2 kali, guys. Jadi sabar itu bukan cuman sabar hilang helm, bukan itu sabar. Itu sabar level bawah. Itu namanya sabar kena musibah. Sabar yang paling tinggi adalah ada kesempatan buat dosa tapi tak mau. Itulah sabar. Siapa yang mensabarkan dirinya, maka Allah akan menjadikannya orang sabar. Mestinya pagi ini bangun jam 7. Yang tak kuliah masuk sore jam 8. Tapi dia bersabar-sabar melawan kantuk. Bukan pula di kota Pekanbaru, di dalam hutan yang hutannya panjang, rimbo panjang. Mau datang dari Pekanbaru sana datang kemari. Jalan bukan elok. Sampai meninggal lah orang di jalannya. Ada yang udah meninggal. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afi. Maka setiap orang yang mau belok kemari, pas ditengoknya, wah salah jalan kita, nggak mungkin Ustaz Somad tinggal di sini. Menengok parahnya jalan. Tapi alhamdulillah berdatangan orang. Masuklah Pak Edi Rahmayadi satu bis. Satu bis itu 50 isi. Masuk ke dalam. Menggeleng dia. Apa perlu saya yang mengaspalkan jalan nih, kata Pak Edi. Dia kan gubernur Sumatera Utara. Apa perlu ku aspalkan jalan Ustaz tuh? Tak usah Pak, malu orang Riau itu nanti. Mau pula anak-anak muda ini datang. Maka ini adalah orang yang sabar. Sabar level bawah, sabar kena musibah. Sabar level nomor 2, sabar dalam ketaatan. Sabar bangun malam, sabar puasa sunat, sabar menahan amarah. Sabar level paling tinggi, sabar untuk tidak buat dosa padahal bisa. Duit ada, kiriman lancar, motor ada, ganteng pula. Tapi tak mau dia pacaran. Sabar. Tapi kawan tak bilang sabar. Kau aku tengok homo kau. Sabar dia untuk tidak marah. Tepes. Tapi kadang orang sekarang kalau kita tak marah, dipijaknya batang leher kita. Saya dulu waktu sekolah, datanglah kawan nih. Kok nggak ada cewek mat katanya. Kok ada kelainan kayaknya. Kebetulan adik dia di situ juga, adik dia sanawiyah, kami aliyah. Kau kasih adik kau tuh, kalau tak bunting jangan panggil aku Somad. Merah mukanya. Merah mukanya. Saya pun dah siap, sur juga nih. Lo jual, gua borong. Antum kalau diajak orang jangan diam. Jangan diam. Siapkan perlawanan. Kita tidak cari lawan, tapi kalau dia pancing-pancing, pantang kita pancing. Dari dulu saya gitu. Saya kira nanti kalau udah agak lewat umur 40, dingin dia. Rupanya enggak, makin panas. Sur aja dia. Wa ma utiya ahadun ata'an
Tidak ada pemberian karunia nikmat Allah khairan yang lebih baik wa ausa yang lebih luas minas sabri daripada sabar. Antara sabar dan syukur, mana yang paling berat? Banyak orang bersyukur. Makanya acaranya datang ya nanti malam acara apa? Syukuran. Pernah antum diundang acara sabaran? Enggak ada. Hanya orang syukur. Datang ke rumah, dibentangkannya karpet, diparkirnya mobilnya yang mahal-mahal, dipajangnya foto-foto dia, dipakainya cincin. Bapak Ibu makan ya? Makan. Ini acara syukuran kita. Orang semuanya mau bersyukur. Tapi kalau bersabar, sabar itu berat. Biar aku aja. Muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Disepakati atasnya. Hadis ini disepakati. Itu secara bahasa. Menurut istilah, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Inilah hadis kualitas paling tinggi. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Level nomor 2, ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Level nomor 3, ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Level nomor 4, tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, tapi cukup syarat Bukhari Muslim. Level 4. Apa itu cukup syaratnya? Sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, kuat ingatan, tidak ada syaz, tak bertentangan dengan hadis sahih yang lain, tidak ada illat, sebab kecil merusak kesahihan hadis. 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester dan ujian akhir semester. Hadis 27 dari Abu Yahya, namanya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang menyebut sallallahu alaihi wasallam, itu salawat juga. Kalau ada orang menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat juga. Sallallahu ala Muhammad, salawat juga. Maulaya salli wa sallim daiman abada, salawat juga. Jadi semua itu salawat. Cuman ada salawat itu yang dibentuk dalam bentuk syair, dibaca dengan berirama. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Pakai irama dia. Irama itu muncul biasanya dari hati senang, bahagia, cinta. Maka muncullah irama, lantunan. Lantunan-lantunan itu adalah ekspresi. Makan dia, enak. Enak makanannya. Tapi kalau lebih enak daripada enak makanannya, enaknya. Itu kan ekspresi. Bagaimana kita mengekspresikan ungkapan cinta kepada Nabi? Maka mereka dengan lantunan-lantunan, berirama dia. Kenapa ada orang yang melarang bersolawat pakai irama? Mungkin suara dia tak bagus, tak tahu dia, tak dididik dia gitu. Kalau kami dari kecil aja, marhaba ayyanun. Saya asalkan mak, saya anak pertama. Kemana mak tuh pergi marhaban, ikut. Tak tahu saya marhaban itu apa, isinya apa. Penting ikut, karena nanti ada pulut kuning sama telur ayam. Begitulah orang Melayu menanamkan cinta Nabi ke anak kecil. Anak-anak kecil itu nanti dikasih pulut kuning, kasih telur ayam. Itu rupanya tertanam di otak. Melayu sejalan dengan Islam. Makanya orang dulu kalau udah dia orang dalam hutan masuk Islam disebut jadi orang Melayu. Orang Sakai kalau masuk Islam jadi Melayu. Orang Akit kalau masuk Islam
jadi Melayu. Begitulah. Karena Melayu sejalan dengan Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Minangkabau Islam, Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya seleh. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Rasulullah bersabda, ajaban, ajaban, dari kata ajaban inilah ajib. Ajib. Gimana tadi Pak makanan nasi biryani, nasi mandinya? Ajib. Ajib itu apa? Dari kata ajaban. Bahasa kitanya menakjubkan. Menakjubkan itu dari kata ajaban. Kalau bahasa rimbo panjangnya amazing. Ajaban li amril mu'min. Amril mu'min artinya perkara orang beriman. Amril mu'min, bukan Bupati Bengkalis. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib. Ajibnya di mana? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua yang terjadi pada dirinya khair. Apa arti khair? Semua yang terjadi pada dirinya khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang dapat itu kecuali orang mukmin. Kira-kira adik-adik tamat kuliah, buka usaha bisnis, berhasil bisnisnya, beruntung, baik apa tak baik? Baik. Tiba-tiba bangkrut, baik apa tak baik? Tapi kata hadis nih, orang beriman itu semuanya baik. Pas ditanya tadi bangkrut, antum diam. Kita lanjutkan hadisnya. In asobathu sarra, kalau dia dapat yang sarra, yang menyenangkan hatinya, beruntung IP 4, dapat kerja, jadi nikah dengan mahasiswi yang diidam-idamkan sejak semester 1. Sarra, kalau datang yang menyenangkan hatinya, syakar. Apa itu syakar? Bersyukur dia. Kana khairal lahu. Baik apa tak baik? Baik. In asabathu dharra, dharra yang tak menyenangkan hati. Dari kata dharra inilah mudarat, yang tak menyedapkan dalam hidup. Sudah ditulis skripsi bagus-bagus, dosen pembimbing meninggal, disuruh dekan cari yang lain. Bukan salah dia, tak ada salah dia, dia memang dia baik. Tiba-tiba datang aja yang tak menyenangkan hati. Sudah dijanjikan dari semester 1 mau nikah, karena abang lama, kata ayahku sama yang lain aja lah bang, sama dia lebih jelas daripada abang. Abang STJ, status tak jelas. In asabathu dharra, kalau dia mendapat sesuatu yang tak menyenangkan hati, sabar, dia bersabar. Kana khairal lahu, itu pun baik baginya. Yang tak menyenangkan itu menjadi baik gara-gara sabar. Kita ini terbang menuju Allah dengan 2 sayap. Sayap yang pertama syukur, sayap yang kedua sabar. Mana yang lebih banyak pahalanya antara sabar dan syukur? Syukur. La in syakartum la azidannakum. Itu balasan syukur. Tapi kalau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab. Bighairi hisab, unlimited. Jadi sebenarnya Allah membuat kita hidup ini, dia mau kita 2, antara syukur dan sabar, antara sabar dan syukur. Ada orang yang salah paham tentang hidup. Kalau senang, kaya, tenang, lenang berarti nikmat. Kalau susah, melarat, bangkrut, sakit berarti laknat. Kalau begitu logika berpikirnya, nanti dia bisa jadi ateis. Senang, kenyang, tenang, lenang, nikmat. Susah, melarat, laknat. Kalau begitu logika mindset otaknya, dia bisa jadi ateis.
Nanti ditengoknya ada orang tak sholat, tak puasa, berzina, mabuk, sakau, hidupnya tenang. Ada kawannya sholat, rajin, hidupnya susah. Lama-lama dia berpikir, ada tidak Tuhan itu? Tidak begitu cara. Main otak, settingan otak, mindset, settingan otak, cara berpikir. Ada juga orang mengartikan main otak, setan, mindset, otak setan. Mindsetnya tidak begitu. Mindsetnya begini, bahwa senang dan susah itu adalah ujian dari Allah. Jadi pejabat, ujian. Jadi rakyat, ujian. Jadi orang kaya, ujian. Jadi orang susah, ujian. Ada yang lulus dengan jabatannya, maka dia dapat pahala syukur. Ada yang lulus dengan susahnya, maka dia dapat pahala sabar. Oh, jadi kaya dari Allah, iya. Susah dari Allah, iya. Sukses dari Allah, iya. Gagal dari Allah, iya. Kalau dua-duanya dari Allah, kenapa saya bisa dapat salah ambil nomor undian? Kenapa kawan saya itu ujiannya enak? Kenapa saya tak enak? Hubungan dengan Allah dibangun dengan dua dasar. Yang pertama, husnuzon, berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, ridho. Ridho itu apa Pak Ustadz? Ridho itu begini, mayat dimandikan oleh orang penyelenggara jenazah, itulah arti ridho. Pernah antum menengok mayat komplain? Kal mayyit baina man yaghsilu, seperti mayat di tengah orang yang memandikannya. Begitulah kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menerima. Sebelumnya kita tetap ada ikhtiar, usaha, all out. Ternyata terjadi tidak seperti yang diharapkan, maka cuma dua yang bisa menenangkan hati. Pertama, husnuzon pada Allah. Yang kedua, ridha. Barulah dia berbuah sabar. Kalau tidak, maka jiwa ini akan memberontak, mengamuk, dan berakhir di samping unri. Kalau antum pergi ke jalan Ahmad Yani, jumpa dengan dokter Darisman, nanti paling dikasihnya obat. Setelah antum makan, tuliskannya resep. Orang ini bercakap aja, saya begini dok, tak bisa tidur. Ya terus, nanti beli apotik, makan. Setelah antum makan, karena dia akan bercakap terus di kepala. Aku sudah berusaha, aku ini kenapa datang gini, dia gini, terus cakap terus. Otak ini tidak bisa di stop. Akhirnya diajak kawan lah ikut meditasi. Kau ku tengok udah error ini. Ayo kita ikut meditasi. Kata orang meditasi, how you can stop your mind? Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran? Pejamkan mata, dengarkan suara gemericik air dan kicau burung. Hirup aromaterapi, bakar kayu wangi-wangi. Rasakan detak jantung dan hembusan napas. Rasakan napas berhembus dan tarik ke dalam lebih panjang. Tahan, keluar dari bawah. Islam tidak begitu. Islam itu pertama dengan akal. Akal kita diajak untuk berpikir, hati untuk merenung. Setelah itu ambil air wudhu, angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Musibah yang datang ini besar, tapi Engkau maha besar. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Amboko dulu Buya menanam kebun sawit, kata bapak nih. Persiapan untuk pensiun. Ambo bolilah tanah, tanam sawit, pupuk, bersihkan, semprot,
Setelah sawit umur 3 tahun, sudah mau dipanen, pas datang kami, rupanya udah dipanen orang. Siapa yang mau panen? Ini tanah milik kami. Akhirnya Pak Ustadz, jam 2 malam mambondak tolok lolok jam 2 malam. Berpikir, kena penyakit namanya insomnia. Terus apa yang membuat Bapak tenang? Anak saya kuliah di Unri. Kata dia, ya ada Ustadz baru balik dari Maroko, pengajiannya ramai di Akramun Nas Unri Gobah, setiap subuh Sabtu ngaji hadis. Datanglah Bapak nih setiap subuh Sabtu. Asal saya dengar pengajian Ustadz, berhenti otak saya itu memikirkan sawit tadi. Dan tenang, sejak saya ikuti bisalah saya tidur malam. Itu makanya saya tak pernah marah kalau ada jamaah tertidur. Itu berarti hatinya tenang. Berarti saya sudah berhasil menenangkan hati. Hidup ini apapun yang kita terima, selama bukan kita penyebabnya, setelah berusaha, kuliah rajin, masuk on time, semua makalah ready, dengan dosen baik, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, terjadi yang tak diinginkan. Tapi jangan hadis ini kalian balik. Kuliah malas, datang terlambat, dosen tak suka, turun nilai IP 2,5. Marah ayah di kampung. Wah, engkau PT dikasih, motor dikasih, kenapa kuliah bisa begini? Ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu semuanya menakjubkan ya. In asabat hud sarra, mereka yang IP-nya 4, syakar, dia bersyukur. In asabat hud darra, mereka yang IP-nya 2,5, bersabar. Di mata ayah mungkin dia lebih baik, tapi dalam pandangan Allah mungkin aku lebih baik karena aku bersabar. Inilah contoh aliran sesat. Jangan jadikan agama melegitimasi kemalasan kita. 2 kesalahan dia. Pertama, malas menjalani hidup. Yang kedua, kemalasannya dilegalisir dengan ayat dan hadis. Orang seperti ini ahlul bid'ah. Nama kelompoknya Jabariyah. Jabariyah mengatakan tidak ada ikhtiar. Kenapa kau bisa pulang ke rumah hamil? Takdir Allah. Ini kelompok Jabariyah. Sekarang Jabariyah ini, Jabariyah milenial ini sedang menyebar. Semuanya diserahkan pada Allah. Ini kelompok sesat. Dhalla wa adalla. Sesat dan menyesatkan orang lain. Saya dihadapkan dengan 2. Mau minum dengan gelas atau minum dengan botol. Maka Allah berikan saya pilihan. Saya minum pakai gelas, bisa. Saya minum pakai botol, bisa. Pilihan berada di tangan siapa? Di tangan saya. Tapi saya bisa menggerakkan tangan ini karena Allah sampai rusak tauhid antum. Dengan penuh kesadaran antum minum khamar, mabuk antum. Pas ditanya, kenapa kau mabuk? Takdir Allah. 1400 tahun yang lalu orang macam ini sudah ada. Ditangkap Umar bin Khattab. Pas dihukum cambuk, kenapa kamu minum khamar? Takdir Allah. Kata Umar, tambah dia bonus. Karena dia sudah merusak takdir akidah tentang qada dan qadar. Kalau begitu keyakinannya, maka hancurlah syariat Islam. Kita diberikan Allah kemampuan untuk memilih antara minum zam-zam atau minum khamar, antara berzina, maksiat atau taat, antara tidur sampai jam 8 atau ikut pengajian. Pilihan ada pada kita. Siapa yang amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah.
Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Tapi ada sesuatu dalam hidup yang kita tak bisa memilih. Tak bisa memilih. Terlahir dari rahim seorang ibu yang tak Islam. Takdir. Bisa milih. Makanya kita tak boleh mengejek orang mak ayahnya tak Islam, karena dia tak milih. Tak boleh kita ejek orang karena sukunya, karena dia tak milih. Rupanya dulu datang malaikat membawa, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cino. Tapi ada masanya kita bisa memilih. Untuk pengajian atau karaoke. Untuk tablik akbar atau dugem. Dugem duduk sambil gemetar. Semua pilihan ada pada kita. Allah kasih pilihan. Allah kasih tenaga. Allah kasih telinga. Allah kasih mata. Allah kasih hati. Allah kasih otak. Berpikir, renung, pilih. Pilihan kau benar, kau dapat pahala. Pilihan salah, kau dapat hukuman. Ada punishment, ada reward. Rewardnya surga, punishmentnya neraka. Jelas? Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Tak ada di Sahih Bukhari, tapi ada di Sahih Muslim. Berikutnya hadis 28. Kita berhenti pada 6.15. Habis 6.15 baru kita sholat sunat. Jawab pertanyaan. 6.30 sholat isyraq. Dah nampak cahaya matahari. Rupanya ada saudara-saudara kita duduk di luar. Mudah-mudahan ke depan musola ini makin lebar, makin besar. Hadis nomor 28 dari Anas. Yang lain-lain tuh kenapa pakai panjang kali? Pas giliran Anas nih kenapa pendek? Dari Anas. Anas mana ini? Karena Anas ya, bukan Anis. Anas. Karena Anas ini serumah dengan Nabi 10 tahun. Orang yang paling dekat dengan Nabi Anas. 10 tahun dengan Nabi. Namanya Anas bin Malik. Saking masyhurnya tak dibuat lagi. Jadi orang kalau sudah terlalu masyhur, makin pendek namanya. 3 huruf aja namanya. UAS, Ustadz Abdul Somad. Artinya antum kalau jadi protokol, tahu usah disuruh panjang. Berikut ini yang akan menjadi tamsiah adalah Prof. Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCMA DSD PhD. Susah menghafalnya, salah pula. Ustadz Abdul Somad, cukup. Anas tetap radhiyallahu an. Qala, dia berkata, lama ketika saqulan nabiyyu, Nabi sakit berat, yataghasyahul karbu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang sakratul maut, sakit tingkat tinggi. Faqalat, kalau laki-laki qala, kalau perempuan qalat, maka berkatalah Fatimah. Menyebut Fatimah pun juga jangan lupa radhiyallahu anha, karena perempuan ha. Wakraba abatah, oh lah sakitnya engkau, abatah ayahku. Abi, lebih lembut lagi, abati. Wakraba abatah, oh lah sakitnya ayahanda. Faqala, apa kata Nabi? Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Sesudah hari ini, hari Senin nih, sesudah hari Senin nih ayah kau ini tak sakit lagi. Inilah sakitku yang terakhir. Nabi meninggal hari Senin, lahir hari Senin, hijrah ke Madinah hari Senin, sampai di Kuba hari Senin, meninggal hari Senin. Saya lahir hari Rabu, pengajian hari Rabu, meninggal belum tahu. Meninggal hari Rabu, alhamdulillah banyak yang menyolatkan kalian.
Diaminkannya pula. Sedangkan Nabi saja meninggal dunia berat sakaratul maut. Nabi itu, apalagi kita, sakaratul maut itu berat. Malam tadi tak ada angin, tak ada hujan. Mimpi saya tiba-tiba masuk orang, bawanya pistol, ditembaknya pas ke dada saya. Pam! Dalam mimpi saya itu saya mati. Tapi waktu ditembaknya itu tak sakit. Waktu udah ditembaknya itu terkapar saya mati, masih teringat saya. Oh, tak sakit mati itu. Heran, terbangun saya. Kok tak sakit mati itu ya? Baru saya ingat hadis Nabi. Orang yang mati syahid, matinya macam cubitan lembut pada kulit. Kalau bisa mati syahid lah. Ish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Entah beberapa hari ini saya akan ditembak orang, wallahu alam. Entah itu hanya supaya saya ceritakan subuh ini, wallahu alam. Tak tahu kita entah apa takwilnya. Falamma mata, ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, qalat Fatimah berkata radhiyallahu anha, ya abatah, wahai ayahanda, ajaba rabban da'ahu, Allah sudah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Ya abatah, wahai ayahanda, jannatul firdausi ma'wahu, surga jannatul firdaus tempat tinggalnya. Surga itu urutannya ke atas. Surga yang paling tinggi Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise, paradise, Firdaus. Ya abatah, wahai ayah, ila Jibril nan'ahu, kepada malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam perlindungan. Falamma dufina, ketika dikuburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Rabu. Qalat Fatimatu, Fatimah berkata, ya Anas, wahai Anas, atabat anfusukum antahsu ala Rasulillah at-turab. Apakah jiwa kalian merasa tenang ketika kalian menyiramkan tanah ke atas makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tapi untuk membangkitkan rasa. Senangkah hati kalian menyiramkan tanah ke atas makam Nabi SAW? Kalian gali lubangnya, kalian buat lahatnya, kalian letakkan jenazahnya, kalian timbun dia dari atas. Tenangkah hati kalian? Tak ada yang tenang. Makanya sebagian sahabat tak sanggup untuk tinggal di kota Madinah. Abdullah bin Abbas pergi meninggal di Taif. Abdullah bin Amr bin As pergi ke Mesir. Abdullah bin Mas'ud pergi ke Kufah. Bilal bin Rabah pergi ke Damaskus. Kita pula ingin tinggal di Madinah. Saya, Pak Ustadz, tolong doakan rezeki saya lancar, bisnis ini insya Allah saya mau tinggal di Madinah ini. Sahabat-sahabat malah tak mau tinggal di Madinah. Kenapa? Karena setiap menengok itu tak tahan mengenang Rasulullah SAW. Mungkin ada di antara antum ini setelah saya meninggal tak sanggup lagi lewat di jalan Kamboja. Aku sejak Ustadz Somad meninggal sekali pun tak pernah aku lewat jalan Kamboja. Kenapa? Banyak orang yang kupinjami duitnya di situ. Asal lewat aku jalan Kamboja itu, ingat aku musola tempat kami ngaji dulu. Ingat aku datang subuh-subuh kami datang. Ingat aku waktu kami ikut pengajian. Ingat aku waktu tak selesai mau salaman, mau foto tak dapat, sakit kali hatiku. Kenangan itu luar biasa. Saya diajak kawan saya untuk menjenguk orang umroh.
Ayo kita jenguk orang umrah yuk. Saya iyakan, saya kalau diajak minum air zam-zam, didoakan orang balik kan. Ya, saya bilang, ya, siap, ready. Tiba-tiba saya batalkan. Tak jadilah saya bilang. Saya sibuk, saya nanti sore ini mau pergi ke Ambon, ke Palu, Sulawesi Tengah. Ini hari saya mau dengan keluarga, hari ini saya tak sempat. Sebetulnya alasannya bukan itu. Alasannya teringat saya mas kawan saya yang udah meninggal. Kawan akrab, macam kalian lah. Sama-sama kuliah, sama-sama daftar, sama-sama ditarbiyah, sama-sama jalan, sama-sama jalan. Saya dulu kuliah naik RX King. Knalpotnya dipotong. Kalau saya lewat situ semua cewek-cewek. Tapi saya tak punya cewek. Jadi diajak kawan saya inilah malam. Mat, ayo kita jalan yuk. Kemana? Alah, keliling-keliling aja apa namanya. Masuklah ke jalan Raja Wali Sakti. Sini kita, ya. Di situ bertamu kita ke rumah dosen. Saya sangka mau menjumpai dosen nih, rupanya adik dosen tuh cantik. Kawan yang mengajak saya itu meninggal udah. Dan saya mau diajak sekarang untuk mengunjungi di jalan yang sama. Tak sanggup saya melewati tempat itu karena tempat kami seperjalanan dulu. Antum tak bisa merasakan itu, nanti 20 tahun akan datang. Saya kuliah di IAIN itu dulu 96. Sekarang 2022, berarti udah 26 tahun yang lalu. Antum baru bisa merasakan itu nanti 26 tahun akan datang. Tahun 2046 antum baru merasakan macam saya ini. Ada kawan antum yang seperjalanan sama kuliah meninggal, antum tak sanggup melewati jalan itu karena pernah bersama. Rasa tak bisa diceritakan. Nanti setelah sampai zaman masa itu baru antum bilang, oh ini yang dimaksudkan Ustadz Somad. Begitulah perasaan sahabat yang tak sanggup. Tak sanggup dia di kota Madinah. Atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah at-turab. Sanggupkah kamu menimbunkan tanah di atas makam Rasul? Rasul itu memang mesti dikubur, dia tidak diletakkan di atas. Maksud kalimat ini adalah bahwa aku Fatimah tak tahan dia. 6 bulan sesudah itu dia pun meninggal dunia. Anak perempuan Nabi 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum sudah meninggal duluan. Yang terakhir Fatimah 6 bulan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan hadis nomor 29 sebelum kita jawab pertanyaan. An Abi Zaid, dari Abu Zaid, nama dia Usamah. Arti Usamah the lion, singa. Usamah itu artinya singa. Anak saya namanya Usamah. Tuh, anak Ustadz kan Sami, Ustadz Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, Usamah bin Zaid. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid ini punya anak laki-laki namanya Usamah. Ayahnya kesayangan Nabi, anaknya pun kesayangan Nabi. Usamah inilah yang diangkat Nabi jadi panglima perang umur 18 tahun. Usamah bin Zaid. Muhammad Al-Fatih, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. 18, 19, 20, 21, panglima perang, penakluk. Kamu alhamdulillah Ustaz, aku sudah menaklukkan dia. Usamah bin Zaid bin Harithah, maula Rasulillah. Maula
mantan budak hamba sahaya Nabi, sudah dibebaskannya. Wa hibbihi, orang yang disayangi Nabi. Wa bni hibbihi, ayahnya pun disayangi Nabi, anak angkat Nabi. Sampai-sampai orang memanggil dia Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat, makana Rasulullahi, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, dia bukan ayah kamu, walakin Rasulullah, tapi dia Rasul, utusan Allah. Itu tak boleh menisbatkan orang kepada ayah angkat, mesti ke ayah kan? Ayah kan. Qala, dia berkata, arsalat bintun Nabi, anak perempuan Nabi mengirim kabar bahwa Nabi sakratul maut, mau meninggal dunia. Siapakah anak Nabi itu? Fatimah. Anak perempuan Nabi mengirim kabar bahwa Nabi sakratul maut. Fashhadna, kami diminta bersaksi. Fa arsala yuqri'us salam, inna lillahi ma akhadh, Allah mengambil apa yang dia mau. Walahu ma'ata, Allah memberi apa yang dia mau. Kalau begitu prinsip kita tentang hidup, kita tak berduka dan kita tidak terlalu gembira. Karena kalau kita dapat, itu dikasih Allah. Kalau hilang, berarti diambil. Wa kullu syai'in indahu, semuanya punya Allah. Bi ajalin musamma, ada limit waktunya. Ini ku kasih untuk kau setahun. Setelah setahun ku ambil balik. Paling nyaman hidup ini kalau kita bersikap seperti tukang parkir. Parkir kita Jalan Sudirman. Ila ajalim musamma, sampai batas tertentu. Jam 9:15 kita ambil. Ada tukang parkir yang marah? Bukan punya kita. Apa pula kita marah? Punya Allah Ta'ala. Diambilnya. Ku kasih ini ke kau, ajalim musamma. Fal tasbir, sabarlah. Wal tahtasib, arti tahtasib, bersabar mengharapkan pahala hanya dari Allah, tidak yang lain. Sabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha, kau mesti datang wahai Usamah. Faqama wa ma'ahu Sa'ad, maka Usamah pun datang membawa Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu panglima perang dari suku Aus. Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Jabal sahabat Nabi yang dikirim berdakwah ke Yaman. Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab yang dipilih oleh Abu Bakar dan Umar untuk mengumpulkan tulisan Quran yang ada di pelepah korma, batu ceper dan tulang onta. Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit adalah penterjemah Nabi. Surat-surat Nabi itu yang menterjemahkan ke bahasa Yahudi, Zaid bin Sabit. Berapa umur Zaid bin Sabit waktu Nabi meninggal? 20 tahun. Berarti dia waktu jadi penerjemah Nabi itu 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Nisfa syahrin, setengah bulan. Berapa lama kita belajar bahasa Inggris? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, naik pesawat pergi umroh, bercakap pramugari itu macam kumur-kumur. Allah, 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 thank you. Allah, 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 thank you. Pas ditanya, kenapa tak belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris, bahasanya orang kafir. Bahasa Yahudi dipelajari. Selesai saya tausiah di Masjid Agung An-Nur, datanglah bapak-bapak membawa anaknya. Anak saya ini saya suruh sekolah agama Pak Ustadz, tapi malah lulusnya S1 sastra Inggris di UI. Gimana nih Pak Ustadz? Mantap, saya bilang. Terkejut bapaknya. Hah? Kenapa Ustadz bilang mantap? Kau lulus S1 UI? Iya. Lanjutkan ke sastra Inggris UI, nanti semua ceramahku kau terjemahkan ke bahasa Inggris, lalu kau kerjasama dengan anak sains teknologi, kau menerjemahkannya, dia memasukkan terjemahnya, kalian upload. Saya kasih kau tugas 5 video pendek, nanti lapor ke saya. Siap Ustadz. Sampai sekarang tak pernah dia datang lagi. Warijalun, 1 orang rajul, 2 orang rajulani, 3 orang rijal.
Jadi kalau ada orang Indonesia namanya Rijal, itu berarti tenaganya beberapa laki-laki. Kemana si Rijal tadi? Ya sebentar Ustaz. Pas dibaca dosen absen di kelas. Rijal belum datang Pak. Bayangan kita beberapa laki-laki. Pas tengok loyo. Rijal. Datang beberapa orang laki-laki. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu. Lalu kemudian Arsalat bintun Nabi, anak Nabi mengirim kabar ke Zaid bahwa anak Nabi meninggal, tolong kalian datang. Ada anak Nabi laki-laki meninggal, umurnya 18 bulan. Nama emak anak Nabi itu namanya Maria Al-Qibtiyah, perempuan orang Mesir. Meninggal, maka sahabat Nabi suruh datang, suruh dia datang. Lalu kemudian anak itu digendong Nabi, wa nafsuhu taqaq, badan Nabi bergoyang, taqaq artinya bergoyang sambil menggendong. Fafadat ainahu, meleleh air mata Nabi. Nama anak itu Ibrahim, anak Nabi Muhammad, meninggal umur 18 bulan. Digendong Nabi, badan Nabi bergoyang, matanya mengalir. Faqala Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, mahala." "Ya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Tapi engkau Nabi. Kenapa pula Nabi menangis anak meninggal?" Apa jawab Nabi? "Hadhihi rahmatun." Air mataku ini rahmat kasih sayang. Ja'alahullahu ta'ala fi qulubi ibadi, yang ada dalam hati. Jadi kalau ada orang meninggal boleh kita menangis? Nih, Nabi aja menangis. Tiba-tiba datang anak Win takziah, "Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis." Nabi aja menangis. Kebetulan bapak yang meninggal tuh belajar ini. Pas anak Win melarang, "Jangan nangis, jangan nangis." Apa kata bapak tuh? "Hadhihi rahmatun ja'alahallahu fi qalbi ibadi." Kedua orang dan pijak orang lain. Ko air mata kasih sayang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fi qulubi man syaa min ibadi. Dititipkan Allah ada rasa kasih sayang di dalam hati. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah hanya menurunkan kasih sayang pada orang yang ada rasa sayang. Kalau antum mau dapat sayang Allah, maka sayangilah makhluk. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kamu sayang kepada makhluk yang di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menyayangi, memintakan rahmat untuk kamu semua. Sayang kepada seekor anjing pun menyebabkan dihapusnya dosa. Tentang perempuan wanita tunasusila, jahat, WTS, menengok anjing mengulurkan lidah, tak ada timba, diambilnya pakai sepatunya, kotor, bau, busuk, dituangkannya air itu. Kata Nabi, diampunkan Allah dosa perempuan itu. Apakah memberi minuman pada binatang itu ada pahalanya ya Rasulullah? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Setiap hati yang basah, maksudnya makhluk hidup, terhitung sebagai sedekah. Ini ajaran Islam, berkasih sayang, saling menghormati, peduli, menyelamatkan orang. Orang yang sudah dicabut Allah kasih sayang dari dalam hatinya, la'anan mula'ana, itulah orang yang terlaknat. Laknat bahasa Arab artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Saya yakin semua yang hadir ini ada rasa kasih sayang dalam hati. Karena kalau tak ada rasa kasih sayang, tak mungkin dia datang ke masjid, tak mungkin dia datang pengajian. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati. Makna taqaqa, tataharrak, bergerak, wa tattarib, galau. Itulah
Hadis yang ke-29. Yang akan datang hadisnya panjang satu lembar. Pertemuan nanti di Musalla Al-Hijrah, insyaallah. Berarti bulan depan masuk bulan keempat. Begitu cepat berlalu dunia ini. Baru aja dimulai, udah bulan keempat. Tak tahu dunia ini tak macam mana ke depan. Mana yang harus didulukan Pak Ustadz? Kurban. Tetap kurban 2,5 juta. ONH tetap enggak ngaruh. Paham? Kecuali pilihannya dua. Antara yang nilainya sama, akikah atau kurban itu. Kalau haji tetap, kurbannya tetap. Jangan tiap tahun pas ditanya, Bapak tak kurban Pak? Saya mau haji. Tiap tahun itu terus alasannya. Masalahnya orang tua saya tak mau kurban karena ingin mengumpulkan dana untuk haji. Pak Haji belum haji lagi. Bapak tetap berkurban. Boleh jadi karena kurban itu nanti rezeki melimpah. Jadi balik ke mindset. Kalau kita murah pula Allah menurunkannya. Banyak yang tak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Apa hukum main futsal sistem bayar lapangan besar kecil? Ada 2 tim main, 1 jam 100.000. Kami buat perjanjian, siapa yang kalah bayar 60.000, yang menang 40. Apakah ini judi Pak Ustadz? Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Allah tanya sama Bani Israel. Bani Israel, ya, kalian beribadah sama aku, harinya kalian yang nyari. Kita hari Jumat itu dipilihkan Allah. Orang Yahudi disuruh Allah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kau cari kau mau hari apa? Kata Yahudi, kami hari Sabat ajalah. Hari Sabat itu hari Sabtu. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pas hari Sabtu datang ikan banyak. Tak boleh mancing, tak boleh jala, tak boleh masang jaring. Cemana mau sembahyang nengok ikan? La ilaha illallah, ikan. Hari Jumat potong dah dulu ni timbul. Koi Sabtu kau datang ni. Tengoklah otak Yahudi. Ini pantai, dibuat mereka kolam. Kolam besar. Jadi waktu air tu naik, masuklah ikan tu ke kolam. Masuk ikan ke kolam. Petang Sabtu tu mereka tangkap. Pas ditanya sama pendeta Yahudi, kenapa kalian nangkap ikan? Kami tak ada nangkap ikan. Ikan nih masuk sendiri. Jelas? Terus apa hubungannya sama futsal tadi? Itulah otak Yahudi. Otak Yahudi ini. Ini namanya fikih ngeles. Main judi kalian? Enggak, kami tak main judi. Kami tak main judi, cuman 40-60 aja. Paham? Setan kalau dia gagal ngajak antum buat dosa, dicarikannya dalil. Kalau gagal dia mencarikan dalil, dibuatnya antum merasa lebih baik. Kalau gagal dia menggoda antum merasa lebih baik, dibuatnya hati antum merasa lebih baik. Mulut tak lebih baik, tapi hati. Kan Ustadz payah nih.
Ustaz pasti merasa lebih baik karena Ustaz ceramah, Ustaz di hadapan orang, tangan Ustaz dicium orang. Itulah mengapa saya masuk ke hutan, masuk ke Bagan Beniu, masuk ke suku Talang, naik ke Merapi Merbabi pula. Naik ke atas. Untuk apa itu? Menghilangkan itu dari dalam hati. Masuk ke suku Akid, masuk ke anak dalam. Karena kalau menjumpai orang ceramah di tempat pejabat, di orang kaya, rusak hati lama-lama. Mesti dihinakan. Hati kita ini mesti dihinakan. Kalau tidak dia akan terus kaulah hebat, kaulah kau. Setan tak pernah berhenti. Yang tajam buku tentang itu judulnya Talbis Iblis. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah ridho dengan ketetapan Allah, ridho. Tapi kadang-kadang terlintas di pikiran, kenapa ini terjadi pada saya? Bagaimana saya menguatkan hati saya, Pak Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu. Langkah yang pertama, aman. Percaya bahwa ini datang dari Allah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri. Sabar, tahan. Tahan dengan pikiran itu. Yang ketiga, wassalah. Perbanyak salat. Makna salat dua. Salat takbiratul ihram, salat, zikir. 3 ini langkah yang bisa dilakukan. Amanu bis-sabri was-shalah. Tak lebih tak kurang daripada itu. Kemanapun antum pergi, amanu bis-sabri was-shalah. Tapi dia masih tetap ada terlintas, Pak Ustaz. Berarti masih hidup. Kalau udah ada terlintas lagi, berarti antum udah tak ada di jasad itu lagi. Dah keluar antum dari jasad itu. Selama masih ada lintasan-lintasan, kita tidak disuruh berhenti, kita disuruh berusaha untuk melawan lintasan itu dengan banyak zikir. Atau terlintas dia tutup. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Ambil tasbih Allah dalam untuk menghilangkan. Dia kalau berbunyi di sini, kontak dia kemari. Allah. Tak putus. Untuk menghilangkan dari sini. Asal berhenti di sini, main di sini. Asal berhenti di sini, di sini. Kenapa begini? Kenapa yang mati laki aku? Kenapa bukan laki dia? Kenapa begini aku? Kenapa begini dia? Kenapa anak aku? Kenapa begini dia? Kenapa begini? Terus. Memang udah, itulah tabiat manusia. Jadi sebetulnya yang menaikkan darah tinggi, jantung koroner, kolesterol, asam urat, semuanya berasal dari sini, pikiran. Itu kenapa orang gila itu sehat. Karena dia tidak berpikir. Kan ada orang gila sakit. Pede aja dia tak bercelana. Apakah air kencing kucing najis? Kalau binatang itu berdarah, maka tak ada ikhtilaf tentang najisnya. Yang keluar dari perutnya, keluar dari belakangnya itu najis kalau berdarah. Yang ikhtilaf itu kalau tak berdarah, tai cocak, itu baru ikhtilaf. Jatuh tai cocak ke tempat sajadah, apakah cukup disentil atau mesti dicuci? Itu yang ikhtilaf. Adapun yang berdarah, kucing saya tak berdarah Pak Ustadz karena ayahnya cocak. Kucing itu berdarah atau tak berdarah? Berdarah. Maka tak ada ikhtilaf.
Kencing kucing kena ke kain, basuh, cuci. Masuk kain sejadah kena kencing kucing dalam mesin, apa nama mesin cuci? Mesin cuci ya. Masuk dalam mesin cuci, berputar, keringkan, jangan langsung jemur. Karena mutanajis nih. Semua yang di dalam tuh baju koko sama kain tuh jadi najis. Karena udah bercampur dengan najis. Setelah keluar airnya, masuk bilas baru. Kalau perlu 2 kali bilas. Emak saya ini dulu mengajar saya. Mengajar alif bata, mak. Mengajar memasak. Nanti kau kuliah ke YIN, tak ada duit membeli. Beli cabai, bawang, tomat, giling, jahe, lengkuas, masuk ke kuali, udah menggelogak, mendidih, masukkan ikan. Dibasuh, ikan itu dibasuh, dicuci, berselawat. Celana, cocok, bagian ketiak, bagian kaki, digosok. Jangan pakai pemutih, nanti lapuk. Dikasih sabun, jemur ke panas, jangan sampai kering. Udah agak-agak mau kering baru dikocek untuk supaya bersih. Malu awak, ketiak busuk, hitam. Mak saya, ya Allah, mendidik saya. Sampai ke memasak, sampai ke mencuci. Nanti kain sesudah dimasukkan, dibilas. Waktu membilas berselawat kau. Maka saya buat tulisan, bukan perempuan biasa. Karena perempuan biasa hanya melahirkan aja. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Ibu, engkaulah. Mak saya bukan sekedar melahirkan. Ibu al-madrasatul ula. Jadi sampai hari ini saya memasak, mencuci, belajar, mengaji. Begitulah kita mendidik anak-anak kita. Walaupun kita bukan ibu, walaupun kita ayah. Insya Allah. Amin. Bagaimana hukum memakai bulu mata palsu? Sekarang saya tengok bulu mata itu sampai gula ke atas gitu. Macam bulu ayam. Dia berkedip, kita pingsan. Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Karena zaman dulu tukang buat tato itu perempuan. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, apa namanya nih? Alis. Wal mutafallijat, mengotak-atik ini gigi. Lil husni, karena untuk mencantik-cantik. Lil husni. Adapun memang tak layak dibuat menjadi layak. Boleh. Yang sudah layak dibuat berlebih-lebih lil husni, itu tidak boleh. Sekarang pertanyaannya, ditambah ini, disambung sampai udah ada lengkap pun dikasih, malah itu merusak yang ada itu, sakit segala macam. Sebetulnya wahai saudariku perempuan, ku kasih tahu kalian, kami yang laki-laki menengok perempuan itu dengan makeup itu bukan takjub, takut. Nah, aku kasih tahu ini sebagai sudut pandang. Mungkin laki kalian tak jujur selama ini. Waktu ditanya, "Bang, adik cantik enggak?" Wow, sebetulnya laki kau tuh penipu. Kami laki-laki ini menengok makeup yang mengerikan itu, tapi dia aja merasa, dia aja merasa itu kerja setan. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat dia berfantasi, berimajinasi, berhalusinasi. Aku yang paling cantik, aku yang paling hebat. Makanya orang-orang yang operasi plastik, oplas, pakai makeup, dia merasa. Orang nengoknya biasa aja, tapi dia merasa. Ini penyakit kejiwaan. Perempuan yang biasa-biasa aja, wajahmu cantik bukan karena bulu matamu sambung 3 kali pakai bulu mata ayam. Wajahmu cantik karena bekas tahajud, cahaya wudu. Ibu sudah berapa umurnya? Hampir 40. Tapi sisa-sisa kecantikannya, kata tetangganya. Kenapa ya nggak ada pakai makeup?
ini bekas wudhu. Jadi ibu sangka kami ini tayamum semua. Bagaimana cara menasihati orang tua terbiasa merokok di tempat umum, sementara orang yang merokok tidak menyadari bahwa di sekitarnya banyak anak-anak, orang tua dan ibu-ibu. Kan sudah tertulis di apanya itu. Rokok dapat merusak kesehatan. Papanya merokok dapat merusak kesehatan. Yang merusak kesehatan itu rokok nandape. Kalau diboli indah. Iyalah. Anak-anak yang mau menasihati orang tua, kalian jangan ceramahi orang tua. Sakit hati dia. Kalian bawakan ceramah ustadz-ustadz yang lembut, Agim, Buya Yahya. Jangan bawa ceramah saya, dia makin ngamuk nanti. Sesuaikan. Jangan lawan orang tua. Jangan lawan orang tua. Kalau ada yang tak sesuai, diam. Kalau antum lawan, nanti antum menyesal. Cakap saya ini antum paham, tapi tak bisa antum merasakan. Nanti setelah dia meninggal, barulah antum datang. Betul kata Ustaz. Jadi dulu kau tak percaya. Tak usah antum lawan. Kalau mau menasihati, cari orang yang di atas dia. Nenek mama. Nenek mama tuh merokok juga Ustaz. Ustadz yang ngaji dia, orang tuh bertiga Ustadz, dia nenek mama Ustadz. Cari rekaman Buya Yahya tentang itu, ada lembut dia. Buya itu lembut orang. Zaman sekarang banyak istri suka memperlihatkan hasil USG-nya ketika mengandung. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Sedangkan aurat wanita itu kan hampir seluruh tubuh. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil ma'id, kalau sudah sampai usia haid, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak illa hadza, kecuali ini, wa hadza, dan ini. Yang boleh nampak cuman ini dan ini. Yang dimaksud dengan ini menurut mazhab Syafi'i, zahiruha ini, wa batinuha ini. Ini zahir, ini batin, ini batin, ini zahir. Jadi bajunya tangan begini, ini tutup, yang lain tutup. Jangan dinampakkan. Maka menampak. Nah, USG itu yang dinampakkannya kan di dalam Ustaz, bukan di luar. Semua badannya itu aurat. Bahkan kalau dia mau menjaga, suaranya pun tak boleh dia keluarkan. La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendesah, lemah gemulai, tak boleh. Kenapa? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Jadi saya tak pernah saya posting. Dibagikan kepada mertua supaya dia tahu. Nah, ini. Kalau mau menjaga. Adapun bagi orang yang mengambil ilat sebab yang membolehkan, dalil dia, kata dia yang nampak itu yang kulit yang zahir nih. Adapun jantungnya, jantung bininya, endoskopi masuk ke dalam. Endoskopi itu kamera dimasukkan ke dalam, dipoto ususnya, ditengok. Karena di dalam itu alasan dia. Tapi kalau kita mau menjaga, lagi pula apalah gunanya itu diposting? Kata pintar dan merasa itu kalau digabungkan bisa positif bisa negatif. Negatifnya merasa pintar, positifnya pintar-pintar merasa. Pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang tak punya anak, jangan cerita anak. Kalau ada orang tak berbini, jangan cerita bini. Itu namanya pintar merasa. Saya duduk bertiga, saya, kawan saya. Kawan ini cerita, anak saya Pak Ustaz, anak saya Pak Ustaz. Padahal kawan ini tak beranak. Kan sakit hati dia. Saya belokkan cerita lain. Saya kemarin, saya. Udah, dibelokkan cerita. Lama-lama pergi saya. Apa aja. Pandai-pandai merasa.
Apa saja ikhtiar kita untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal menjadi lingkungan masyarakat yang taat kepada Allah. Dari mulai anak kecil sampai orang tua. Saya mau jalan Kamboja ini takut kepada Allah. Karena anak-anak cucu saya nanti di jalan Kamboja ini. Maka dari anak kecil, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat mengaji gratis di depan TK Az-Zahra. Sehingga nanti kalau saya mati ditanya Allah, mengaji anak-anak jalan Kamboja itu sudah kubuatkan ya Allah. Mak ayahnya tak mengirim supaya mengaji. Karena saya kecil dulu diserahkan mak saya ke guru mengaji untuk anak-anak. Untuk ibu-ibunya setiap sore Jumat. Jumat pertama Ustadz Al-Nob akidah. Jumat kedua Ustadz Somad. Jumat ketiga Ustadz Zul Ikrami fikih. Jumat keempat Ustadz Hanafi akhlak. Jumat kelima Tahsin Ustazah. Tak ada alasan untuk ibu-ibu. Anaknya udah, ibunya udah, bapak-bapaknya. Oh, Ustaz Somad itu tak mau pengajian. Subuh Rabu. Sehingga nanti di akhirat, kau kenapa tak mengaji? Kami tak ngaji karena tak di absen. Oh, berat betul lah tugas saya itu dah. Nah, ini supaya di hadapan Allah nanti tidak ada anak-anak yang tak mampu. Yang laki-laki dipalas dengan Ustadz Al-Nom, yang perempuan di sini 3 tahun ngapal Quran, tahun keempat baca kitab, tahun kelima praktek, tahun keenam life skill. Dicarikan kampus-kampus. Rektor-rektor tuh kalau saya bicara disindir-sindir. Datang Dr. Saidul Amin ke rumah Rektor Nus Muhammadiyah. Kau tak pernah pula datang ke kampus. Nantilah bang, setelah anak ini tamat aliyah baru saya datang untuk menguruskan beasiswanya. Siap. Gitu caranya. Itulah usaha kita. Apa ikhtiar untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal kita. Jangan sampai Abdul Somad tinggal jalan Kamboja, tak pernah buat pengajian, tak peduli pada anak-anak, tak mau tahu pengajian ibu-ibu, bapak-bapak tak dia urus, mobilnya lewat, kacanya hitam, tertutup, klakson pun tak berbunyi. Itu bukan Abdul Somad. Kami dari ibu-ibu minta supaya berfoto sama Ustadz, anda kenang-kenangan. Tapi bulan besok Pak Ustadz, rupanya ibu ini mau membuat baju seragam dulu, mau mencari bulu mata tadi. Jadi pas berfoto orang tuh mau dimasukkan ke TikTok, nah, hitung 1, 2, 3. Kenapa Ustaz Somad itu tak mau berfoto sama perempuan? Haters, musuh saya banyak di medsos. Nanti dipotongnya kanan 2 perempuan, kiri 2 perempuan. Dibuatnya tengah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah mengapa saya tak pernah foto sama perempuan. Tapi biasanya ada laki-laki di kanan 1, kiri 1 laki-laki. Baru, kalaupun mau di crop, cropnya lah orang tuh berdua tuh. Terakhir, Ustadz dapat salam dari pemuda remaja masjid Datu Pangan, Kecamatan Barus. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang Arab, orang Afrika sudah sampai ke Pulau Sumatera. Kata Profesor Nakwib Alatas, guru besar di IIU International Islamic University, lulusan dari Cambridge University Inggris. Apa argumentasinya? Orang Mesir sudah sampai ke Sumatera.
Antum tahu mumi? Mumi. Mumi jenazah orang Mesir itu mumi, bukan anak-anak panggil mumi. Mumi. Bukan itu. Kenapa jenazah itu tidak dimakan cacing? Kita selalu dulu diajarkan di sekolah, karena jenazah itu dikasih, rupanya setelah diteliti, kapur barus. Kapur barus salah satu alat rempah-rempahnya dibalut pakai kain mumi. Kalau belum paham mumi, tulis mummy written. Jadi rupanya mereka mendapatkan itu, hanya pokok itu tumbuh di Pulau Sumatera, maka disebutlah kata itu disandingkan, kapur barus. Barus itu nama pantai di letaknya sekarang Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah. Makanya di situ ada makam tinggi di atas, yakini zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi negeri kita ini luar biasa, yang tak bisa tumbuh di tempat lain ada di sini. Salah satu kata bahasa Indonesia yang masuk dalam bahasa Arab adalah kata kafur. Kafur itu maksudnya kapur, bukan kapur tulis, kapur barus. Demikianlah tausiah pada subuh ini. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kita tutup dengan membaca doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperkenankan segala permohonan kita, diberikan ketenangan hati, istiqamah iman dan Islam ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikan segala maksud niat baik kami, ampunkan segala dosa-dosa kami. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah iman dan Islam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali asatizatina guru-guru kami, wali masyaikhina para masyayikh kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa kami, anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga mereka dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.